di antara keistimewaan Ramadan yang tidak bisa ditandingi, sulit didapati di waktu-waktu lainnya adalah berlimpahnya anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang di antara sekian banyak anugerah itu adalah ampunan Allah yang ditebarkan kepada seluruh hamba-hambanya tanpa kecuali dan mencakup semua jenis dan ragam dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Terkait dengan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira sekaligus penguatan akan hal dimaksud, dan didokumentasikan penguatan ini oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim, khususnya dalam kedua kitab sahih mereka. Di Al-Bukhari misalnya nomor hadis ke-38, pun demikian Imam Muslim menyantumkan dengan redaksi yang serupa di nomor hadis 760. Keduanya mengambil riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man, siapapun, mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, apapun profesinya. Dan ini sifatnya secara personal. Ketika disebutkan man, artinya menunjuk secara personal. Dan dia memiliki juga keumuman makna. Artinya, berlaku secara personal, namun dibuka umum bagi siapapun. Baik laki-laki, perempuan, dengan segala sifat yang telah tadi kami sebutkan. Artinya peluang ini seakan-akan Nabi memberikan beritanya secara personal kepada kita. Wahai Adi Hidayat, wahai fulan, wahai fulana, man shama Ramadhana, siapapun di antara Anda yang mampu menunaikan puasa Ramadan. Perhatikan kalimatnya, kata puasa dimaksud, sama diikat dengan waktu Ramadan. Jadi tidak ditemukan di waktu-waktu yang lain. Tidak di puasa Rajab misalnya, tidak di puasa Sya'ban misalnya, tidak di bulan hurum-hurum yang lain, tidak di puasa Arafah, tidak di puasa Asyura dan yang lainnya, tidak di Ayyamul Bid, tidak di hari Senin dan Kamis. Ini hanya khusus mencakup di bulan Ramadan. Man shama Ramadhana, siapapun yang mampu menunaikan puasa Ramadan. Dan kita ketahui Ramadan itu jumlahnya selama sebulan. Ya, di Al-Baqarah ayat 185 jelas Allah menggabungkan kata syahr yang menunjuk pada waktu selama sebulan dengan kata Ramadan dalam momentum penurunan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itu yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, itulah kemudian waktu yang menjadikan kita wajib menunaikan puasa selama sebulan penuh. Artinya, dalam konteks menunaikan puasa ini, di bulan Ramadan ini, waktunya terbentang selama sebulan. Siapapun yang mampu menunaikan puasa Ramadan, dari hari pertama, hari kedua, sampai yang terakhir selama sebulan. Dengan catatan, imanan wahtisaba. Imanan, ia kerjakan karena imannya, karena keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya untuk menyembah, mengagungkan dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat iman itu sandingannya adalah amal saleh. Jadi begitu disebutkan iman, pembuktiannya amal saleh. Misal Quran surah 103, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat." Jadi untuk menunjukkan seseorang beriman itu, maka pembuktiannya lewat amal saleh. Ya, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, ketika seseorang menunaikan amal dan disebut dengan saleh, maka tujuan utamanya adalah untuk membuktikan keimanannya. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi bukti iman itu adalah taat. Taat itu wujudnya adalah amal saleh, perbuatan kita yang ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika satu kata yang menunjuk pada ibadah kemudian disandingkan dengan kata iman, ingin memberikan kesan bahwa syarat penunaian ibadah itu dianggap benar, dianggap baik jika memang ditujukan untuk kepentingan imannya. Dalam arti dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat iman pertama dalam Al-Quran dan disifati dengan kata ghaib, wujudnya adalah penyembahan dalam bentuk salat. Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Itu orang-orang takwa itu, orang yang mampu mengimplementasikan imannya ketika dia yakin pada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya, lalu dia buktikan keyakinan yang kuat itu dengan cara menyembahnya melalui salat. Maka dari itu, ketika puasa diikat dengan kata iman,
Ini ingin memberikan kesan batasan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keistimewaan di bulan Ramadan ini adalah syarat pertamanya, dia menunaikan puasanya hanya karena Allah, untuk membuktikan keimanannya kepada Allah. Itulah sebabnya pembuka kewajiban puasa, ayatnya diawali dengan kata panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah ayat 183. Hai semua orang yang telah menyatakan beriman. Kutiba alaikumussyam. Dengan imanmu itu diwajibkan engkau mengimplementasikannya dengan cara menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan.